Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak siswa-siswi kelas 2 SDN Kedaung Kaliangke 05 pagi. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tema kita hari ini pelajaran 10, ayo kita sholat. Selanjutnya, sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira orang-orang ini sedang melaksanakan apa ya? Ya betul, mereka sedang melaksanakan sholat secara berjamaah. Sholat adalah kewajiban bagi setiap umat Islam. Kita adalah umat Islam, maka kita wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Karena sholat juga merupakan rukun Islam yang kedua. Jika kita mengaku sebagai orang Islam, maka kita harus melaksanakan sholat. Karena ini merupakan ciri orang Islam. Ingat, rukun Islam. Kalau kita tidak melaksanakan sholat, berarti kita tidak mendirikan ajaran Islam. Oleh karena itu, kita wajib melaksanakan sholat. Lalu, apa sih itu sholat? Pengertian sholat secara bahasa, sholat artinya doa. Karena di dalam sholat itu berisi banyak doa. Mulai dari doa iftitah, lalu ketika dalam baca surat Al-Fatihah juga ada doa. Membaca surat-surat pendek juga ada doanya. Ketika kita ruku, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat, semuanya berisi doa. Maka secara bahasa, sholat artinya doa. Kemudian, secara istilah, sholat artinya serangkaian kegiatan ibadah tertentu. Maksudnya, ucapan dan gerakannya ini tertentu, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Artinya, ucapan dan gerakannya sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulullah. Tata caranya, urutan sholatnya, bacaan sholatnya, ini sudah tertentu, sudah ditentukan. Yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu tadi pengertian sholat secara bahasa dan istilah. Kemudian, sholat juga merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan amat banyak nikmat kepada kita. Kalau kita hitung, itu kita nggak bakal bisa menghitungnya, saking banyaknya nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau mensyukuri nikmat yang telah aku berikan, niscaya akan aku tambahkan nikmat tersebut. Nah, kita melaksanakan sholat itu merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Kalau kita melaksanakan sholat, berarti kita bersyukur. Nah, setelah itu, nanti Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita dengan sebab kita melaksanakan sholat. Lalu dengan melaksanakan sholat juga merupakan bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita ingin menjadi hamba yang taat kepada Tuhannya. Nah, salah satu cara menjadi hamba yang taat yaitu dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Dengan kita menjadi hamba yang taat, nantinya kita akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lalu jika kita melaksanakan sholat, ada hikmahnya atau kejadian baik kalau kita melaksanakan sholat. Yang pertama, sholat untuk mengingat Allah. Ketika kita rutin sholat, kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dengan mendirikan sholat akan menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar, perbuatan buruk yang bisa mengakibatkan kejelekan bagi kita maupun orang lain. Jika kita selalu melaksanakan sholat, maka kita akan dijauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika kita ingin berbuat jahat, kita ingin mencuri atau ingin berbuat curang, maka kita ingat, oh iya, ada Allah yang selalu maha melihat, Allah maha mengetahui. Nggak jadi berbuat curangnya. Dengan sebab kita rajin sholat. Orang rajin sholat akan selalu ingat Allah. Ketika kita ingat Allah, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, maka ketika kita mau berbuat jahat nggak jadi, karena kita selalu merasa dekat oleh Allah, merasa dekat kepada Allah, dan juga kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi hikmah melaksanakan sholat. Sholat juga merupakan kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang beriman. Artinya, kita melaksanakan sholat 5 waktu tidak boleh sembarangan waktunya. Sehari semalam kita diwajibkan 5 kali sholat: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, 5 sholat ini sudah ditentukan waktunya. Subuh yaitu di waktu pagi sebelum matahari terbit, zuhur di siang hari, asar di sore hari, maghrib setelah matahari tenggelam, isya di malam hari. Kita harus melaksanakan 5 sholat ini sesuai waktunya. Kalau kita melaksanakan sholat subuh di siang hari, maka sholatnya tidak sah karena bukan waktunya. Nah, sebaiknya sholat dilakukan di awal waktu. Kalau kita sering menunda-nunda, nanti bakal kelupaan. Yang ada nanti nggak sholat. Maka harus dilakukan di awal waktu. Nah, dengan kita melaksanakan sholat tepat waktu, nantinya kita akan menjadi orang yang disiplin waktu, selalu tepat waktu, selalu mengatur waktunya dengan baik. Nah, itu tadi pelajaran kita tentang sholat. Kata Fatimah, apakah teman-teman kelas 2 selalu melaksanakan sholat 5 waktu? Gimana? Teman-teman kelas 2 sudah sholat 5 waktu atau belum? Kata Ali, anak yang soleh dan soleha selalu melaksanakan sholat 5 waktu. Oleh karena itu, ayo kita sholat. Selanjutnya tugas. Yang pertama, apa pengertian sholat secara bahasa dan istilah? Yang kedua, tulis materi yang ada di buku paket halaman 70. Yang ini ya, ditulis di buku tulis agama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah selesai pelajaran kita hari ini tentang sholat. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.